Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhairi dari program studi akuntansi keuangan perusahaan kelas 5C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 105 atau akuntansi mudharabah. Pengertian akuntansi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah berasal dari kata daraba, berarti memukul atau berjalan. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian dari si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian diakibatkan karena kecurangan, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan atau gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada pengelola atau mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, tempat tertentu saja. Yang ketiga, mudharabah mustayaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana atau sahibul mal terdiri dari banyak pihak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua. Sebagai contoh, bank syariah sebagai mudharib pada bidang atau sektor yang dapat menghasilkan laba. Karakteristik mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha sahibul mal atau pemilik dana dan mudharib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Bank yang dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana atau mudharib. Landasan hukum. Yang pertama dalam Al-Quran, kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma' para ulama. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, pelaku, yaitu terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Pengaplikasian mudharabah dalam perbankan yaitu pertama pada sisi pendanaan atau penghimpunan dana, dan yang kedua pada sisi pembiayaan. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Syarat pembiayaan modal kerja. Yang pertama, jenis usaha kebutuhan. Modal kerja masing-masing jenis-jenis usaha berbeda-beda. Yang kedua,
Skala usaha besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung usahanya kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal akan semakin besar. Yang keempat, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif. Yang kedua, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk sumber pemberdayaan sektor. Unsur modal kerja. Yang pertama, pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Kedua, pembiayaan piutang atau receivable financing. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Yang ketiga, bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli. Yang terakhir, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Skema mudharabah. Yang pertama, pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Yang kedua, proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana. Yang ketiga, proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Yang keempat, jika untung dibagi sesuai nisbah. Dan yang kelima, jika rugi ditanggung oleh pemilik dana. Manfaat dan risiko akad mudharabah. Yang pertama, manfaat akad mudharabah. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, penggembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, risiko akad mudharabah. Yang pertama, risiko yang terdapat dalam mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya slide streaming, nasabah menggunakan dana itu seperti disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Sekian, terima kasih.